Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV rahimani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Para penonton yang berbahagia, kita kembali bertemu di dalam acara kita ya, acara kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasatiyah, dalam acara kitab kajian kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasatiyah yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan ya, ini lagi-lagi harus saya berikan juga latar belakangnya ataupun kita katakanlah pengantarnya agar kajian yang kita sampaikan setelah ini nyambung gitu ya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu keburukan yang kita dapatkan gitu ya. Itu sebagai adabnya nggak bisa. Meskipun kita yakini bahwa itu semuanya ketetapan dari Allah, baik buruk dan baik kan semua datang dari Allah gitu kan. Tapi penyandaran itu nggak boleh kita katakan. Ya, bahwa Allah SWT sedang berbuat buruk kepada Anda dengan takdir ini, tidak gitu ya. Itu yang perlu kita pahami dulu. Yang kedua bahwa keburukan itu meskipun itu keburukan bagi kita, ternyata itu adalah merupakan kebaikan di belakangnya gitu. Ada hikmah di belakangnya yang sangat luar biasa. Taulah orang yang tahu dan bodohlah orang yang bodoh. Artinya kebanyakan ya kita ini kadang-kadang lupa bahwa ternyata di balik dari musibah dan cobaan yang kita hadapi itu ada di sana jutaan kebaikan yang akan kita peroleh, yang akan kita dapatkan. Sebagai contoh pada pertemuan yang lalu itu disampaikan, Syekh memberikan contoh sebuah penyakit umpamanya. Penyakit, kita ditimpa penyakit apapun itu penyakitnya. Barangkali itu menurut kita keburukan gitu kan, keburukan baik ya. Tapi ternyata penyakit yang kita diderita ini adalah banyak kebaikan di belakangnya. Ketentuan Allah yang namanya penyakit ini. Pertama, dia bisa mengkafaratkan dosa-dosa kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, yang kedua, kita akan bisa menghargai yang namanya nikmat kesehatan. Yang ketiga, ternyata sebagian penyakit itu ada yang bisa membunuh bakteri-bakteri, kuman-kuman, virus-virus yang ada di tubuh kita. Yang kalau dengan yang lain dia nggak bisa mati. Yang dia bisa mati dengan penyakit itu sendiri. Justru kita di sini apa coba? Justru kita di sini menginginkan penyakit jadinya kan. Gitu. Masya Allah. Ini disampaikan oleh Syekh menukil dari sebagian pernyataan para dokter, para ahli. Para ahli meneliti begitu bahwa memang ternyata sebagian penyakit itu justru membunuh kuman-kuman, bakteri-bakteri yang ada di dalam diri kita, dalam tubuh kita. Nah, di titik ini justru apa coba? Di titik ini justru kita ingin penyakit gitu kan. Justru iya. Sama seperti orang berobat. Anda mungkin pernah dengar teori akupuntur gitu kan dan lain-lain. Itu kan ditusui jarum gitu kan. Oke, ada orang yang digigit lalat, tawon gitu. Malah digigit tawon itu obat kata di situ. Subhanallah, padahal sakit gitu kan. Nah, justru kita nyari penyakit kan gitu untuk kesembuhan. Nah, di sini juga maka kata Syekh tadi mengkafarkan dosa dia penyakit itu. Kemudian juga kita akan bisa menghargai yang namanya nikmat sehat. Yang berikutnya adalah ternyata sebagian penyakit itu bisa membunuh bakteri atau kuman-kuman yang ada dalam diri kita. Maka kesimpulannya, karena waktu kita agak sedikit sempit ya, tidak bisa kita sampaikan kesimpulannya secara baik. Sekarang kita akan simpulkan ya dari yang disampaikan oleh Syekh sebelum kita masuk pembahasan berikutnya ini. Walhasilu, maka hasilnya adalah annana naqulu, bahwa kita mengatakan kata Syekh. Awalan yang pertama, asyarrul ladzi wusifa bihil qadru huwa syarrun binisbati li maqdurillah. Bahwa keburukan yang disifati dengannya sebuah qadar ketentuan, dia adalah keburukan terkait dengan ketentuan Allah itu. Terkait dengan objek yang ditentukan oleh Allah. Amal takdirullah, adapun ketetapan Allah, fakulluhu khairun, maka semuanya kebaikan. Maka saya sampaikan tadi, nggak boleh kita menisbahkan bahwa keburukan itu kepada Allah, karena semua ketentuan Allah itu baik. Ya, ini kan buruk bagi Anda buruk. Tapi kan kebaikan di belakangnya ada. Jadi tidak semata-mata dia keburukan tok. Gitu ya. Wa dalilu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syarru laisa ilaika. Dan keburukan itu tidak bisa disandarkan kepada engkau ya Allah, ya, dalam riwayat Muslim. Itu pertama. Jadi semua
takdir walaupun dia mungkin keburukan menurut kita, bagi kita itu sebuah keburukan, tapi kalau dinisbahkan kepada Allah, semua takdir Allah itu adalah kebaikan. Gitu. Satu. Yang kedua, tsaniyan, anna syarral ladzi fil maqdur laisa syarran mahdhan. Bahwa keburukan yang di dalam objeknya itu, ya, laisa syarran mahdhan, itu bukan sebuah keburukan, bukan keburukan tok gitu ya. Bal huwa syarru qad yantiju alaihi umurun hiya khairun. Bahkan sebuah keburukan yang kadang menghasilkan yantiju, nataja yantiju, yang terkadang menghasilkan perkara-perkara kebaikan. Fatakunul asyiriyatu binisbati ilaihi amron idhafiyan. Maka keburukan itu terhadap dirinya itu adalah sebuah perkara yang idhafi, tambahan gitu. Jadi contoh penyakit itu bukan semata-mata keburukan, tidak. Ternyata kadang-kadang penyakit itu dia hanya nisbah saja, dia hanya penyandaran saja dia buruk, tapi ternyata ada kebaikan yang ada di dalamnya yang sangat banyak. Seperti disampaikan tadi di awal, bahwa itu bisa mengkafarkan dosa, bisa kita akhirnya menghargai nikmat sehat, ya. Akhirnya bisa membunuh penyakit malahan yang ada dalam diri kita gitu kan. Ini kan kebaikan. Jadi bukan semata-mata di keburukan aja, enggak semata-mata keburukan, enggak 100% buruk gitu. Ternyata ada hikmah di belakang. Jadi dua kesimpulan ini harus kita pahami ya. Ini harus kita pahami bahwa pertama, yang namanya semua ketetapan Allah itu kebaikan. Kalaupun ada keburukan, ya, ada keburukan yang kita rasakan hari ini, itu terkait dengan objeknya saja. Kalau terkait dengan takdir penetapannya, itu semuanya kebaikan. Dalilnya sebagaimana saya sampaikan tadi, wa syarrul laisa ilaik. Keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah. Dalam riwayat Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib. Satu, yang kedua, bahwa keburukan dalam objek yang sedang kita dapatkan, ternyata itu bukan keburukan yang semata-mata buruk, enggak. Ternyata nanti di situ ada kebaikan yang banyak di dalamnya. Maka keburukan di sini adalah nisbah dia, relatif gitu ya. Relatif artinya betul bahwa ada satu sisi dia keburukan, tapi ternyata di sisi lain banyak kebaikan yang ada di dalamnya. Hadza wa sayatakallam al-mu'allif rahimahullahu taala al-qadar bi kalamin muwassa'in yubayyinu darajatihi inda ahli sunnah. Ini saja kata Syekh wa sayatakallamu al-mu'allif, dan mu'allif artinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah akan berbicara tentang al-qadar ya, bi kalamin muwassa'in, dengan pembicaraan yang luas. Yubayyinu darajatihi, beliau akan menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan daripada al-qadar itu inda ahli sunnah wal jamaah, menurut ahli sunnah wal jamaah. Tapi nanti, ini kan pembahasannya belum ya. Ini masih pembahasannya sebenarnya hanya singkat saja, tapi pembahasan yang dalam itu kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin adalah nanti ya, ini pada pembahasan khusus nanti insyaallah taala di kitab ini. Ini hanya sekedar pengantar aja dulu terkait dengan al-qadar gitu ya. Karena maratibul qadar juga belum disebut ya, belum disinggung gitu. Ada maratibul qadar yang dipahami oleh al-sunnah wal jamaah, ada 4 tingkatan kan. Ada al-ilmu, ada al-kitabah, ada al-masyiah, ada al-khalqu. Ini semua nggak disinggung di sini. Tapi nanti insyaallah taala pada pembahasan yang lain ya, di dalam kitab ini juga akan dijelaskan secara lebih luas, lebih gamblang oleh Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tentu disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullahu taala rahmatan wasi'atan. Taib ikhwati billah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Qauluhu perkataannya, artinya perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa minal imani billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsah fi kitabihi wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara beriman kepada Allah, kan kita sudah sampaikan, beriman kepada Allah kan. Pada mungkin kalau para pemirsa masih ingat, waktu itu kita sampaikan tentang al-imanu billah. Beriman kepada Allah itu kan ada 4 hal yang harus terpenuhi. Pertama, kita beriman dengan adanya Allah. Yang kedua, beriman dengan rububiyahnya. Yang ketiga, beriman dengan uluhiyahnya. Yang keempat, beriman dengan asma dan sifat. Kan gitu ya. Ini sudah kita sampaikan juga sedikit waktu itu di sana. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam matannya ini, dalam akidah wasatiyahnya mengatakan, wa minal imani billah, di antara ya beriman kepada Allah, di antara bagian-bagian beriman dengan Allah itu adalah al-imanu bima wasafa bihi nafsuh. Kita beriman dengan sesuatu yang Allah sifatkan dirinya fi kitabihi, dalam kitabnya.
wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan dengan apa yang disifatkan oleh rasulnya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara konsekuensi kita beriman kepada Allah adalah kita beriman dengan sifat-sifatnya yang sudah disebutkan dalam Al-Quran atau telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Ini dia. Ini konsekuensi kita beriman kepada Allah. Konsekuensi kita beriman kepada Allah adalah kita beriman dengan sifat-sifatnya yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, dalam kitabullah, atau sudah disebutkan oleh Rasulnya Muhammad SAW dalam kitab, di dalam hadisnya tentunya. Syarahnya. Qauluhu perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa minal iman min huna litab'id. Min itu faedahnya litab'id, artinya untuk sebagian. Jadi ada di dalam bahasa Arab ini makna-makna huruf. Ya, huruf ini kan huruf jar namanya, huruf yang akhirnya menjadikan kalimat di bawahnya itu menjadi majrur, menjadi kasrah, ya. Jadi min itu artinya litab'id, sebagian. Min artinya litab'id. Contoh, ya, kita katakan minal asatidzah, gitu. Di antara ustad-ustad, gitu. Jadi tidak semua, ya. Jadi min artinya litab'id, untuk mensebagiankan gitu ya. Minad dzunub, di antara dosa, al-kabair, ada yang dosa-dosa besar gitu kan, dan seterusnya gitu ya. Jadi min di sini artinya litab'id, untuk mensebagiankan, artinya maknanya itu sebagian. Kalau ada kata-kata min, berarti sebagian maknanya ya. Di antaranya begitu. Li'annana dzakarna annal imana billah yatadammanu arba'ata umurin. Karena sesungguhnya kita sudah menyebutkan bahwa iman kepada Allah itu tergantung atau terkandung 4 perkara yang sudah kita sebutkan tadi. Pertama apa? Al-imanu biwujudihi, beriman dengan adanya Allah. Wa infiraduhu birububiyah, dan esanya Allah dengan rububiyahnya. Wa bil uluhiyah, dan dengan uluhiyahnya. Wa bil asma wa sifat, dan asma dan sifatnya. Yakni maksudnya ba'dul imani billah al-iman bima wasafa bihi nafsah, bahwa maksudnya sebagian beriman ba'dul iman, di antara iman kepada Allah itu adalah beriman dengan apa yang telah Allah sifatkan dirinya di dalam kitabnya itu Al-Quran. Jadi makanya min di sini faedahnya litab'id, artinya untuk mensebagiankan, bukan semuanya gitu kan. Kalau yang sudah disebutkan oleh Syekh pada kemarin kan 4 ya, beriman kepada adanya Allah, esanya Allah dan rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifat. Jadi sebenarnya ini merupakan bagian daripada pembahasan asma dan sifat gitu kan. Karena ada 4 itu tadi ya, adanya Allah, rububiyahnya, uluhiyah, asma dan sifat. Ini merupakan bagian daripada asma dan sifat itu sendiri yang akan kita bahas insyaallah taala ya. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi di antara kita beriman kepada Allah, di antara keimanan kita kepada Allah adalah kita beriman dengan sifat-sifat Allah yang telah Allah tentukan ya untuk dirinya dalam kitabnya itu Al-Qur'anul Karim. Wa qauluhu, dan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lagi di atas tadi kan, wa qauluhu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih, dengan apa yang telah Allah sifatkan dirinya di dalam kitabnya. Yang bagi ya sepantasnya lah, kata Syekh, an yuqal, dikatakan, wasamma bihi nafsah, yang telah dinamakan oleh Allah dengannya dirinya. Kata Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, sebenarnya kata Syekh apa namanya ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lafaznya ini dalam kitabnya Aqidah Wasatiyah ini kan, wa bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih. Kata Syekh Ibnu Shalih al-Utsaimin, sebenarnya yang lebih layak, ini komentar beliau ya, wasama bihi nafsah, mestinya adalah apa namanya ini, bima sama bihi nafsahu fi kitabih gitu, dengan apa yang Allah telah namakan dirinya di dalam kitabnya. Tapi ternyata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membuat lafaznya wasopa, bukan wasamma. Gitu. Jadi kata Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, ini menurut pendapat beliau yang lebih layak itu, yang lebih pas itu katanya wasamma bihi nafsahu fi kitabihi gitu kan. Tapi kita lihat bagaimana Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah memberikan alasan mengapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih wasopa. Kenapa beliau tidak memilih wasamma? Gitu kan. Karena
nama tentu itu apa namanya ini setiap nama kan mengandung sifat dan seterusnya gitu kan. Tapi kenapa hanya disebut wasofa? Ini akan kita lihat di sini. Lakin al-mu'allifa rahimahullahu ta'ala dzakara sifah faqad. Tetapi al-mu'allif artinya pengarang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dzakara sifata faqad. Dia hanya menyebutkan sifat saja. Kenapa tidak sebutkan nama? Gitu kan. Imma ya kata Asy ingin menjelaskan, ingin menguraikan, ingin mencari benang merahnya. Kenapa ini? Mengapa Syekhul Islam membawakan wasofa? Kenapa tidak wasamma gitu kan? Jadi pertama, imma li'annahu ma min ismin illa wa yatadamman sifatan. Mungkin bisa saja karena tidak adalah satu nama kecuali dia terkandung sifat. Karena ada kaidah memang disebut oleh para ulama, kullu sifatin yatadammanu ya, kullu ismin yatadammanu sifatan. Gitu. Setiap nama adalah itu mengandung sifat, atau kaidah yang lebih singkatnya kullu ismin sifah. Ya, walaysa kullu sifah ism. Setiap nama itu menjadi sifat. Tapi belum tentu sifat itu menjadi nama bagi Allah. Gitu ya. Karena pembahasan nama lebih sempit daripada sifat. Sifat lebih luas gitu kan. Nah, pertama kata Asy, kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membawakan bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih? Kenapa enggak wasamma bihi? Alasan yang pertama karena setiap nama mengandung sifat. Itu satu alasannya. Atau alasan yang berikutnya, auli annal khilafa fil asma'i khilafun dhaif, atau karena khilaf para ulama di dalam asma itu khilaf yang lemah. Sedikit apa namanya ini permasalahannya. Di antara firqah-firqah itu ya, firqah yang ada dalam Islam, kan kita tahu bahwa Nabi SAW mengatakan 73 kan, Islam ini akan pecah. Ya, semuanya terancam neraka kecuali satu. Ya, siapa dia? Rasulullah qol ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, yang ada aku di atasnya dan para sahabatku. Ya. Di dalam riwayat dikatakan al-jamaah, yaitu jamaahnya para sahabat. Jadi dikatakan kemungkinan pertama tadi bahwa setiap nama itu mengandung sifat, satu. Yang kedua, atau karena memang pertimbangannya khilaf ya terkait dengan nama itu sedikit. Ya. Walam yunkirhu illa ghulatul jahmiyah wal mu'tazilah. Dan nama itu tidak diingkari oleh oleh kelompok lain kecuali hanya Ghulatul Jahmiyah. Ghulatul Jahmiyah artinya dedengkot. Ya, dedengkot daripada Jahmiyah dan Mu'tazilah. Dua kelompok ini, Jahmiyah dan Mu'tazilah. Tentu Jahmiyah yakni Jaham bin Safwan, kalau Mu'tazilah ini Wasil bin Atha. Itu dia kan. Ini apa namanya nih, dedengkotnya ataupun bos-bosnya ini. Dan yang lain-lain tentu yang menjadi bos-bosnya pun dedengkotnya. Ini mereka ingkari bahwa Allah Azza tidak punya nama. Begitu. Ini gulatnya ya, gulatul Jahmiyah wal Mu'tazilah. Taib. Fal Mu'tazilah itu yusbituna al-asma. Ya. Adapun apa namanya? Mu'tazilah yusbituna al-asma. Ya. Mereka menetapkan nama. Mu'tazilah menetapkan nama. Jadi yang mengingkari nama itu siapa? Gulatnya. Gulat itu dedengkotnya gitu ya. Kalau Mu'tazilah secara umum itu menetapkan nama. Wal Asy'ariyah wal Maturidiyah yusbituna al-asma. Ya. Asy'ariyah juga, firqah Asy'ariyah dan Maturidiyah ya. Yusbituna al-asma, mereka juga menetapkan nama. Yang Asy'ariyah kan itu nisbah kepada Abu Hasan al-Asy'ari ya. Kalau ini Maturidiyah kepada Imam Maturud. Apa namanya ini? Nisbahnya kepada Maturidiyah itu ya, firqah daripada dekat ya dengan Asy'ariyah. Yani Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yusbituna al-asma, mereka juga menetapkan asma, nama-nama bagi Allah. Lakin yukhalifuna ahla sunnati fi aktsari sifat. Tetapi mereka menyelisihi ya ahla sunnah fi aktsari sifat, dalam kebanyakan sifat. Kalau terkait nama-nama bagi Allah ya, firqah-firqah ya, kecuali Ghulat Jahmiyah dan Mu'tazilah, yaitu soal lain yang dedengkotnya. Tapi Mu'tazilah secara umum itu yusbitul asma, mereka masih menetapkan nama-nama. Asy'ariyah juga demikian, Maturidiyah juga demikian menetapkan nama. Tetapi terkait dengan masalah sifat, mereka menyelisihi kebanyakan Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan perkara sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Wa nahnu al-an naqul, maka kita sekarang mengatakan, limadza iqtasara al-muallifu ala ma wasafa Allah bihi nafsah? Kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hanya meringkaskan saja lafaz beliau ma wasafallahu bihi nafsah, apa yang Allah sifatkan dirinya.
Tidak beliau menggunakan sama, tidak beliau menggunakan menamakan, tapi menyifatkan. Kenapa begitu? Ya, naqulu, kita katakan li ahadi amrayni, karena ada dua perkara. Satu, imma li anna kulla ismin yatadamanu sifah. Ada kalanya karena setiap nama mengandung sifat. Wa imma li anna al-khilafa fil asma' qalilun binisbati lil muntasibin al-Islam. Atau karena faktor kedua, khilaf tentang asma itu sedikit, ya, binisbati, ya, lil muntasibin, ya, dibandingkan, ya, atau terkait dengan orang-orang yang menasabkan dirinya kepada Islam. Artinya kalau khilaf, ya, firqah-firqah yang ada dalam Islam terkait dengan asma itu sedikit. Gitu. Jadi nggak perlu dibahas, begitu kira-kira menurut Syekhul Islam Taimiyah. Nggak perlu kita bicara panjang terkait dengan nama, karena nama secara umum itu diakui oleh semua firqah. Gitu ya. Nah, yang menjadi masalah itu adalah sifat. Makanya Syekhul Islam Taimiyah menekankan di dalam kitabnya ini pentingnya kita beriman dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Itu dia. Jadi Syekhul Islam Taimiyah menguraikan mengapa Syekhul Islam menyebutkan wa bima wasafa nafsah. Karena memang terkait dengan semua nama pasti mengandung sifat kan. Jadi kalau kita sudah bicara sifat, berarti kan itu terkait dengan nama kan. Karena setiap nama itu akan mengandung sifat. Satu. Yang kedua, karena khilaf terkait dengan asma ini sedikit sekali. Ya, di kalangan firqah-firqah yang ada, ya, yang ada dalam Islam ini itu sedikit, maka nggak perlu dibahas secara panjang lebar terkait dengan asma, begitu kira-kira. Ini alasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin terkait dengan pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa bima wasafah bihi nafsah tadi. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Fi kitabihi, kan itu tadi ya. Wa minal imani billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsah fi kitabihi, dalam kitabnya. Maksudnya apa? Yakni Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Wa samahu Allah taala kitaban, dan Al-Qur'an Allah namakan dia kitab. Ya sering kita baca dalam Al-Qur'an wa anzalna ilaikal kitaba gitu kan. Maksudnya kitab apa? Al-Qur'an. Allah menyebutkannya sebagai Al-Kitab. Dalam Al-Baqarah juga dalikal kitabu, itu Al-Kitab. Maksudnya apa? Al-Qur'an. Ya, karena banyak nama-nama Al-Qur'an itu sendiri kan, ada Al-Furqan, ada Al-Dzikir, ada Asy-Syifa, ya, ada Huda, ya, ada Al-Kitab ini. Kenapa? Li'annahu maktubun fil lauhil mahfuz, karena Al-Qur'an itu ditulis di Lauhil Mahfuz, itu papan yang terjaga. Tidak ada yang mengetahui apa yang ada di dalam isinya itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tertulis di Lauhil Mahfuz itu sebab pertama. Kenapa Syekhul Islam membawakan fi kitabihi dalam kitabnya? Karena kitab itu sendiri adalah Al-Qur'an. Ya, yang ditulis dalam Lauhil Mahfuz itu pertama. Wa maktubun fi suhuf, dan juga ditulis dalam suhuf Al-Qur'an, di dalam mushaf-mushaf. Allati bi aidik, ya, mushaf artinya lembaran-lembaran ya. Allati bi aidi safarah al-kiram al-bararah, di tangan para malaikat, ya, yang mulia, ya. Ada beberapa suhuf, ya, suhuf, lembaran-lembaran Al-Qur'an itu sendiri berada di tangan para malaikat. Wa maktubun kadzalika bainan nas, dan juga Al-Qur'an itu ditulis, ya, di tengah-tengah manusia. Yaktubunahu fil masahib, yang mereka tulis di mushaf-mushaf. Bahwa kitab bermakna maktub, dia kitab tapi maknanya maktub yang ditulis. Kitab maknanya maktub yang ditulis. Wa adhafahu Allahu ilaihi, dan Allah sandarkan, ya, kitab itu kepada dirinya. Li'annahu kalamuhu subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah kalamullah. Al-Qur'an itu kalamullah, bukan makhluk, ya, bukan Allah menciptakan kalamnya, enggak. Semenjak zaman azali Allah Subhanahu wa ta'ala sudah bisa bicara. Enggak seperti kita didahului dengan tidak bisa kan, tidak bisa baru bisa, karena kita ini makhluk yang diciptakan. Jadi ada proses di situ. Li'annahu kalamuhu subhanahu wa ta'ala, karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Fahadal Qur'an kalamullah, ini adalah Al-Qur'an adalah kalamullah. Takallama bihi haqiqatan, Allah bicara secara hakikat, ya. Fakulu harfin minhu, semua huruf itu dari Allah. Fa innallaha qad takallama bihi, sungguhnya Allah telah berbicara dengan Al-Qur'an itu sendiri. Begitu. Wa fi hadir jumlah mabahis, terkait dengan masalah ini ada beberapa pembahasan yang akan kita jelaskan ikhwati fillah, a'azzani Allahu taala wa iyyakum jami'an, ya. Kita lihat, ya, akan jelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Artinya bahwa terkait dengan masalah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, bahwa minal imani billah al-imanu bima wasafa bi nafsahu fi kitabi. Ini akan kita bahas terkait dengan sifat ini.
Ya, ada beberapa pembahasan. Kalau kita lihat di sini ada sekitar ada sekitar 6 ya, 6 pembahasan ya sebelum kita beralih ke pembahasan berikutnya gitu ya. Ini ada sekitar 6 ya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk bisa menyelesaikan ini. Mungkin tidak bisa di pertemuan ini kita selesaikan, tapi mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah taala. Al-mabhasul awal, pembahasan yang pertama. Anna minal imani billahi al-imana bima wasafa bihi nafsah. Bahwa di antara beriman kepada Allah adalah beriman dengan apa yang Allah sifatkan dirinya. Bahwa di antara beriman kepada Allah adalah kita beriman dengan apa yang Allah telah sifatkan dirinya. Itu ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi terkait dengan pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, bima wasafa bihi nafsahu, ada beberapa perkara yang akan dijelaskan oleh Asy-Syaikh. Ada beberapa mabahas. Mabahas itu artinya beberapa pembahasan ya. Ada sekitar 6 ya pembahasan, barangkali nggak bisa kita selesaikan dalam pertemuan ini, tapi kita akan cicil ya pembahasan demi pembahasan insyaallah taala di pertemuan-pertemuan kita akan datang. Al-mabahasul awal yang pertama, anna minal imani billah al-imana bima wasafa bihi nafsah. Bahwa konsekuensi kita beriman kepada Allah adalah kita mengimani apa yang Allah telah sifatkan dirinya. Jadi jangan kita mengaku beriman kepada Allah kalau terhadap sifat-sifatnya kita belum beriman. Wajhu dzalika, ya wajhu dzalika, dan penjelasan hal itu maksudnya apa? Annal imana billah, bahwa beriman kepada Allah kama sabaq, sebagaimana telah lalu sudah disampaikan sebenarnya sih pada pertemuan yang lalu-lalu ya, tentang bagaimana beriman kepada Allah itu. Ya tadammanu al-imana bi asma'i wa sifati. Itu terkandung ya, kita beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kan ada 4 ya. Beriman kepada adanya Allah, ya beriman dengan rububiyahnya, beriman dengan uluhiyahnya, beriman dengan asma dan sifatnya. Ini dia. Jadi terkait dengan beriman kepada Allah ya, konsekuensi kita beriman kepada Allah adalah kita beriman dengan asma dan sifatnya, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Fa inna dzatallahi tusama bi asma'in wa tusafu bi awsafin. Maka sesungguhnya zat Allah yang maha mulia itu tusama bi asma', diberikan nama, dinamakan dengan beberapa nama. Wa tusafu bi awsafin, dan disifati dengan beberapa sifat. Itu perlu kaidah yang kita harus pahami ya, bahwa fa inna dzatallah, zat Allah azza wa jalla yang maha mulia, tusamma bi asma'in, dinamakan ya dengan beberapa nama. Itu satu. Wa tusafu bi awsafin, dan disifati dengan beberapa sifat. Saya harus sampaikan bahwa penjelasan kita ini ataupun pembahasan kita ini memang sedikit agak berat ya. Tapi saya yakin dan percaya seluruh para pemirsa Salam TV yang berbahagia sudah siap ya untuk mengikuti kajian ini. Memang kajian sedikit butuh konsentrasi dan butuh sedikit keseriusan ya agar kita bisa paham. Jadi zat Allah Azza wa Jalla yang maha mulia itu tusamma, dinamakan dengan beberapa nama dan disifati dengan beberapa sifat. Itu satu hal. Wa wujudu dzatin ya, mujarradatin min anil awsaf amrun mustahilun. Dan adanya satu zat yang kosong daripada sifat itu perkara yang mustahil, kata Syekh. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, adanya satu zat, ada satu benda, ada satu tubuh lah kita katakan, yang kosong dari sifat-sifatnya itu perkara mustahil. Apa ada? Contoh kita bilang meja di depan saya ini. Ada sifat-sifatnya kan? Ada bentuk-bentuknya. Gitu. Ada namanya meja. Oke. Kemudian apa lagi? Ada mungkin dalam bahasa Arab namanya maktab. Ataupun tawilah. Dalam bahasa Indonesia namanya meja. Gitu kan? Apa sifatnya? Ada kakinya ada 4, bentuknya persegi panjang, warnanya begini dan seterusnya. Ini namanya sifat. Gitu ya. Jadi kalau adalah satu benda tapi nggak ada sifatnya, itu perkara mustahil. Makanya kalau kita sampaikan ya, kalau orang mengatakan di mana Allah? Allah nggak bisa ditunjuk, nggak di atas, nggak di kanan, nggak di kiri, nggak di bawah, berarti itu nggak ada kan itu. Itu namanya nggak ada. Terus jelaskanlah kepada saya apa itu yang nggak ada. Yang nggak ada itu yang nggak ada di bawah, nggak ada di atas, nggak ada ini. Kan itu namanya nggak ada gitu kan.
Makanya berbahaya mereka tidak mengimani bahwasanya Allah istawa ala arsyihi. Berbahaya sekali. Yang mengatakan Allah istawa ala arsyihi kan Allah sendiri. Kenapa Anda tidak imani? Kalau kita kelak bertemu dengan Allah lalu Allah tanya, apa yang kita bilang? Kalau kita orang beriman dengan masalah ini gampang. Ya Allah, aku mengatakan sebagaimana engkau katakan, selesai. Ya bagi mereka yang akan mengatakan, berbahaya kan dengan ayat yang mulia ini. Ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dan ayat-ayat yang lain yang semakna dengan itu. Intinya bahwa jadi kalau nggak mungkin ya ada satu zat gitu yang kosong dari sifat, itu nggak mungkin, tidak mungkin. Fala yumkin an tujadu dzatun mujarradun anil awsaf abadan. Maka tidak mungkin ada satu zat yang kosong dari sifat-sifat selama-lamanya. Nggak ada itu. Nggak mungkin. Setiap zat pasti ada nama dan ada sifatnya. Itu pasti. Wa qad yafridu adh-dhihnu anna hunaka dzatan mujarradatan minas sifat. Terkadang zihin, pemikiran kita ini berhalusinasi. Atau istilahnya ini berimajinasi. Ya, berhalusinasi atau berimajinasi. Anna hunaka dzatan, bahwa di sana ada satu zat mujarradatan minas sifat, yang tidak ada sifatnya. Zat tapi nggak ada sifatnya. Oke, ini hanya halusinasi ya. Lakinnal fardha laisa kal amril waqi'. Tetapi ya, yang sebenarnya tidaklah seperti perkara yang kenyataannya. Artinya bahwa yang dianggap tadi, bahwa yang dianggap al-fardha, bahwa penganggapan di dalam imajinasi seseorang atau di dalam halusinasi seseorang, itu ternyata tidak seperti amril waqi', yaitu apa? Adalah perkara yang nyata. Tidak seperti itu. Anal mafrud laisa kal masyhud, bahwa yang diimajinasikan atau yang dihalusinasikan itu, yang diimajinasikan, saya kira lebih tepat ya. Anal mafruḍah, bahwa yang diimajinasikan itu laisa kal masyhud, bukan seperti yang dilihat. Fala yujadu fil kharij, maka itu sesuatu yang enggak ada di luar. Artinya fil waqi' al musyahad, di luar yang kenyataan enggak ada. Itu hanya alam ini saja, alam halunisasi ya, begitu, atau alam imajinasi saja. Dzatun laisa laha sifatun abadan. Tidak mungkin ada satu zat yang tidak ada sifat. Tidak mungkin itu selama-lamanya terjadi. Jadi kalaupun ada, itu hanya imajinasi ya, halusinasi. Tidak ada dalam dunia nyatanya, nggak ada gitu. Dunia nyata nggak ada. Sama seperti istilah orang itu kan dipilih aja, gitu kan. Orang bisa ini dibuat-buat itu dipilih aja. Jadi ke dunia nyata juga nggak ada kayak gitu kan. Jadi maksudnya bahwa setiap zat pasti ada sifatnya. Gitu. Begitu juga ya, kalau kita berbicara tentang zat Allah Azza wa Jalla, dia diberi ada nama-namanya dan ada sifat-sifatnya. Karena mustahil sih ada zat nggak ada nama dan nggak ada sifat, mustahil. Mustahil itu. Kalaupun ada diimajinasikan, ada dihalusinasikan, itu hanya sebatas itu aja. Toh juga dalam dunia realnya nggak ada juga itu. Nggak bisa keluar dari dunia ininya, dunia imajinasi tadi. Begitu ya. Fadhihnu qad yafridu mathalan syai'an lahu alfu ainin. Ya, dhihnu ya, pemikiran kita ya, terkadang bisa mengimajinasikan ya, bahwa di sana ada sesuatu yang memiliki alfu ain, ada 1000 mata. Jadi Asy-Syaikh ingin menjelaskan sebenarnya setiap zat itu pasti ada nama dan sifatnya gitu kan. Dia Asy-Syaikh akan memberikan kita analogi lain agar kita lebih paham gitu ya. Jadi ada ad-dhihnu, ada dalam pemikiran itu terkadang seorang itu membayangkan atau menghalusinasikan ataupun mengimajinasikan gitu ya. So, ada sesuatu di sana katanya ada alfu ain, ada 1000 mata. Fikuli alfi ainin alfu sawadin ya, wa alfu bayadin. Setiap mata itu di setiap wa fikuli alfi ainin, dan di setiap 1000 mata tadi ada 1000 lagi sawadin wa alfu bayadin. Wa fikuli alfin ya, fikuli alfi ainin alfu sawad. Di 1000 mata tadi ada 1000 hitam dan 1000 putih. Gitu kan? Mata kan ada hitam putih kan, setiap mata kita itu. Jadi dari zihin kita sedang berimajinasi bahwa di sana ada sesuatu yang dia memiliki 1000 mata. Nah, 1000 mata ini ada 1000 yang putih, ada yang 1000 yang hitam, kan gitu ya. Walahu arfu rijlin, dan juga memiliki 1000 kaki. Fikulli rijlin alfu usbu'in, di setiap kaki ada 1000 jari-jari. Gitu ya. Fikulli usbu'in alfu zufrin, di setiap
jari, ada 1000 kuku. Gimana coba itu bayangkannya gitu kan? Walahu malayuni sya'ar, ada jutaan rambut. Bikuli sya'ratin malayuni sya'ar, setiap rambut ada 1.000.000 rambut lagi. Bayangkan gimana coba itu. Wahakada, begitulah. Yafriduhu diimajinasikan oleh pemikiran kita. Wa illam yakun lahu waqi', meskipun realitasnya nggak ada. Kenyataannya tidak ada. Lakinna syai'al waqi' la yumkin an yujadu syai'un biduni sifah. Tetapi sesuatu yang real tidak mungkin dia ada tanpa sifat. Nggak mungkin. Jadi kalau yang dibayangkan, diimajinasikan dengan yang disebutkan oleh Syekh tadi, ada 1000 mata, di 1000 mata itu ada 1000 hitam, ada 1000 putih, ada 1000 kaki, setiap kaki ada 1000 jari, 1000 jari, setiap jari ada 1000 kuku, dan seterusnya. Ya, ini tidak ada, ya. Ini hanya imajinasi saja. Ini hanya halunisasi saja gitu kan. Tidak ada dalam dunia realnya, dalam dunia wakiknya, kenyataannya nggak ada. Gitu ya. La yumkin an yujada syai'un biduni sifah. Nggak mungkin ada sesuatu tanpa sifat. Lihada, oleh karena itu, kanal imanu bi sifatillah minal imani billah. Oleh karena itu, beriman kepada sifat-sifat Allah adalah merupakan konsekuensi kita beriman kepada Allah. Anda beriman kepada Allah, beriman dengan sifat-sifatnya. Laulam yakun min sifatillah illa anahu mawjudun wajibul wujud. Ya. Laulam, jika tidak ada dari sifat-sifat Allah itu, kecuali bahwasanya dia ada wajibul wujud, yang dia wajib ada, wa hadza bi ittifaqin nas, dan inilah ittifaqun nas. Ini adalah kesepakatan manusia bahwa zat Allah itu ada. Ada rupanya mengingkari zat Allah itu enggak ada. Kalau zat Allah enggak ada, selesailah. Gitu ya. Wala hadza, oleh karena itu, fala budda an yakuna lahu sifat, oleh karena itu bahwa dia adalah memiliki sifat. Jadi ini yang ingin dikejar atau yang ingin disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa zat Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Taubahnya seperti manusia ataupun makhluk yang ada di dunia ini. Setiap zat itu pasti ada sifat-sifatnya. Tentu zat dan sifat, nama berbeda dengan zat dan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Begitu ikhwati billah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Al-mabahatsu tsani, pembahasan yang kedua. Jadi pembahasan pertama, kita harus pastikan bahwa beriman kepada Allah, di antara konsekuensi beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu satu. Yang kedua, kita katakan bahwa zat Allah itu ada namanya dan ada sifat-sifat yang harus kita yakini. Nggak mungkin di sana ada zat tanpa ada sifat. Al-mabahatsu tsani, yang pembahasan yang kedua. Anna sifatallahi azza wa jalla minal umur al-ghaibiyah. Bahwa sifat-sifat Allah azza wa jalla itu termasuk perkara-perkara gaib. Wal wajib alal insan nahwal umur, dan kewajiban manusia terhadap perkara-perkara yang gaib, an yu'mina biha ala ma ja'at, bahwa dia beriman sesuai yang datang dari perkara gaib itu. Duna an yarji'a ila syai'in siwa nusus, tanpa dia kembali kepada sesuatu tanpa nusus. Tanpa dia kembali sesuatu kepada suatu hal yang tidak ada nasnya gitu. Jadi pembahasan kedua ini bahwa semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu termasuk perkara yang gaib kan. Nggak nampak, nggak terlihat, nggak bisa didengar. Maka kewajiban kita apa kalau sudah terkait dengan gaib? Ya nggak ada lain dan nggak ada bukan kecuali kita beriman. Udah selesai, beriman aja udah. Nggak bisa kita, gimana ya? Nggak ada cara lain kecuali kita hanya beriman. Tanpa kita nyari-nyari sana, nyari sini yang kadang-kadang nggak jelas dalilnya, bahkan akhirnya sesat gitu kan. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah berkata, la yusafu Allahu illa bima wasafah bihi nafsah. Allah Azza wa Jalla tidak disifati kecuali yang telah Allah sifati dirinya. Aw wasafahu bihi rasuluh, atau telah disifati oleh rasulnya. La yutajawazu al-Qur'an wal hadis, tidak boleh melewati Al-Qur'an dan hadis. Jadi ini sebenarnya mudah ya. Dalam kita beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah ini gampang. Tapi orang kadang-kadang mempersulit gitu. Gampangnya apa? Gampangnya bahwa tidak disifati Allah Azza wa Jalla kecuali yang telah Allah sifati dirinya. Ya, atau telah disifati oleh Rasulnya. Kita tidak boleh melebihi yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu cukup bagi kita. Tidak boleh kita tambah-tambah dan tidak boleh kita
kurang-kurangi. Tampaknya ikhwati fillah waktu kita sudah tak cukup ya. Insyaallah taala barangkali di pertemuan yang akan datang kita akan mulai dulu pembahasan yang kedua. Yang mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita dan kita bisa ketemu lagi insyaallah taala di lain kesempatan. Hada wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.